tentang kejujuran seorang orang tua terhadap anak memang perlu. Jujur kepada anak perlu. Jangankan kepada anak, kepada binatang pun harus jujur. Ada kucing, padahal tidak ada. Pasti kucing itu akan kecewa. Apalagi kepada anak. Tapi berbicara tentang kejujuran sensitif itu bahaya. Maaf, tentang anak-anak mungkin bertanya, "Mak, saya datangnya dari mana? Kok mama yang hamil bapak tidak?" Mungkin bisa dijelaskan. Mama itu kan ibu yang ini, ya. Bapak kan sibuk. Mamanya Anu kerja juga. Bapaknya yang tinggal. Kok bapaknya tidak hamil? Gimana dong? Jangan coba-coba mengajarkan kebohongan kepada anak. Karena mendidik anak dengan kebohongan itu bahaya. Betul tidak? Hati-hati, karena anak itu fitrahnya suci, sucinya itu bersih, bersihnya itu jujur, apa adanya. Itulah kejujuran itu. Makanya begini, latihlah diri kita untuk senantiasa berkata jujur. Siapa yang tidak berbohong 40 hari, maka doanya akan dikabulkan. Dan siapa yang berbohong, yakin doanya tidak akan sampai ke langit. Itu. Jadi sanksi bagi orang yang tidak jujur, itu hilang kepercayaan, doanya tidak sampai ke langit. Hilang berkah kehidupan, itu hati-hati. Makanya hiduplah dalam kejujuran. Makanya gini, pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah kalau kita mulai saat ini sudah bisa, saya mau berkata jujur, saya harus berpribadi jujur, saya harus keseharian saya jujur. Latihlah diri kita supaya jujur. Makanya ada latihan jujur. Mau? Puasa. Puasa itu melatih orang untuk berbuat jujur. Puasa itu melatih diri berbuat jujur. Dan yakini ada Islam, ada iman, yang ketiga ada ihsan. Apa itu ihsan? Merasa dilihat oleh Allah. Tidak akan mungkin orang berkata bohong, tidak jujur dalam kehidupannya, sementara dia yakin Allah melihatnya. Itu. Seorang khalifah Umar bin Khattab pergi berjalan menyamar. Itu Umar bin Khattab suka menyamar. Ya persis kayak saya. Menyamar, tiba-tiba melihat anak kecil yang sementara menggembala kambing. Terus dia berkata, "Wahai anak, apa yang kau gembala kambing? Berapa jumlah kambingmu?" "Oh, tidak tahu, banyak sekali." "Oh, kalau begitu, bagaimana kalau kambingmu dipotong satu kita makan? Yuk, atau saya beli." Tidak bisa, karena Allah melihat saya." Hebat. Ini nih hebat. Jangan coba-coba berbuat tidak jujur. Karena siapa? Ada Allah yang kau bohongi. Ada Allah yang melihat kita. Oke? Inilah sebenarnya yang membuat orang harus berperilaku jujur. Sehingga kalau mau bagus, tolong, ada tuh kalau kita salat maghrib, rakaat pertama baca apa? Qul ya ayyuhal Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun baca sebagai bacaan sesudah bacaan surah Al-Fatihah. Itu kegunaannya, siapa yang membaca surah Al-Kafirun itu terhindar dari kemunafikan, dalam artian mengantarkan dirinya untuk senantiasa hidup dalam kejujuran. Ikuti kata hati kita, karena hati ini tidak akan mungkin bisa berdusta. Betul tidak? Yang berdusta itu ini. Tapi ini tidak. Yakin ini murni. Hati, my heart. Boleh bertanya, Ustaz? Betul mau bertanya? Iya. Jadi Norman sebelum bertanya, nyanyi lagu Islami dulu. Silakan. Kalamullah jadi panduan
berilmu, beriman, kita beramal kepada Tuhan Rasulullah. Jadi ikutan, insya Allah dunia akhirat kita selamat. Allahu Allah. Cenya. Enak ya, lebih adem daripada itu lagu gini ya. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya Gini, apa? Ustaz. Gimana tuh kalau yang di saksi yang di pengadilan? Saksi di Yang pengadilan, ya. Terus disuruh bohong sama keluarganya. Hukumnya buat yang si saksi yang bohong itu gimana, Ustaz? Mantap. Pertanyaan yang sangat menarik dan bisa jadi terjadi di masyarakat. Bagaimana kalau ada keluarga sementara diadili, kemudian yang jadi saksi adalah keluarga, kemudian keluarga itu disuruh berbohong untuk menyelamatkan terdakwa. Iya. Bagaimana hukumnya? Mau tahu? Mau tahu? Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah.